Amsal 1 ayat 2 hingga 4. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberi kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Wow, ini sungguh dahsyat jika kita memiliki pengertian, hikmat, kebijaksanaan, kecerdasan, penilaian, dan keadilan seperti ini. Maka semua ketidakadilan dan kebodohan di dunia sekarang ini tidak akan ada. Jika kitab Amsal dan kebenarannya dipegang teguh oleh orang-orang, dunia akan jauh berbeda. Ayat-ayat ini mengatakan bahwa salah satu masalah terbesar kita sekarang ini adalah bahwa orang-orang telah meninggalkan firman Tuhan. Secara khusus, kitab Amsal memberikan kita prinsip-prinsip untuk hidup, seperti bagaimana cara melakukan keadilan. Begitu banyak ketidakadilan di sekitar kita sekarang ini. Ada begitu banyak praduga, pembedaan, perlakuan, kebohongan, dan penipuan. Kita baru saja mengadakan pemilu di Amerika dan orang-orang memanipulasi kebenaran dengan begitu bebas. Jika orang-orang hidup berdasarkan kitab Amsal, ini semua akan berhenti. Ayat 4 mengatakan bahwa kitab Amsal memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Apakah Anda tahu bahwa satu-satunya senjata yang dimiliki iblis hanyalah tipuan? Dia sudah dilucuti dari segala kuasa. Dia tidak lagi memiliki kuasa untuk memaksa siapapun melakukan apapun. Dia hanya dapat masuk ke dalam hidup orang-orang karena adanya kekurangan pengetahuan. Tuhan berkata di dalam Hosea pasal 4 ayat 6 bahwa umatnya binasa karena kurang pengetahuan. Tujuan utama dari kitab Amsal adalah memperlengkapi kita dengan pengetahuan ilahi. Pembahasan Amsal pasal 1 ayat 2 hingga 4. Salomo mengatakan bahwa tujuannya menulis Amsal-Amsal ini adalah untuk mendidik kita di dalam hikmat dan menolong kita mengerti kata-kata bermakna. Semua orang butuh lebih banyak hikmat dan pengertian. Oleh karena itu, semua orang perlu mempelajari kitab ini. Salomo menjelaskan lebih lanjut apa yang akan dicapai oleh Amsal-Amsal ini adalah kehendak Tuhan agar semua orang memiliki hikmat, keadilan, penilaian, dan kesetaraan. Bukan Allah yang tidak memberi, melainkan kita yang tidak menerima. Itulah mengapa Salomo menitik beratkan pada penerimaan kita akan hal-hal ini. Kata Ibrani yang diterjemahkan kecerdasan di sini memiliki arti kelihayan atau dalam pengertian positif kebijaksanaan. Kata tersebut diterjemahkan sebagai hikmat di dalam Amsal pasal 8 ayat 5. Kata Ibrani diterjemahkan orang tak berpengalaman, memiliki arti bodoh. Contohnya, mudah dirayu. Jadi, ayat ini mengatakan Amsal akan memberikan kebijaksanaan kepada orang yang mudah dirayu. Senjata iblis satu-satunya ialah tipuan. Itulah mengapa kebenaran firman Tuhan memerdekakan kita. Jadi, merenungkan kebenaran ini
akan menjaga kita dari tipu daya iblis dan kroninya. Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Kitab Amsal bukan hanya untuk orang yang tidak berpengetahuan dan yang benar-benar tidak berpengalaman. Kitab Amsal ini untuk semua orang. Jika Anda tidak memiliki hikmat di dalam hidup Anda, jika hidup Anda kelihatannya berantakan sekali, maka kitab Amsal ini cocok untuk Anda. Tetapi jika Anda adalah orang bijaksana, maka kitab Amsal ini akan membuat Anda lebih bijak lagi. Kita semua membutuhkan didikan. Kurang pengetahuan kita terhadap kitab Amsal ini adalah salah satu alasan mengapa kita mengalami begitu banyak masalah di dalam hidup kita. Pembahasan Amsal 1 ayat 5. Kitab Amsal bukan hanya untuk menolong orang bodoh dan bebal. Amsal-amsal ini akan membuat seseorang yang bijak dan menjadi lebih bijak dan memberi pengertian lebih banyak kepada orang yang sudah memiliki pengertian. Seperti yang dikatakan Amsal pasal 9 ayat 9, berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah.